Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5689. Di sini diceritakan untuk mencegah Yang Ke membunuh jalannya kembali, Monaye secara pribadi mengawal keempat penguasa wilayah yang terluka kembali. Salah satu dari mereka terluka parah. Bahkan jika dia berhasil mempertahankan posisinya dengan 3 lainnya, dia masih akan dengan mudah dikalahkan. Demi keamanan, keempat orang ini tidak lagi cocok untuk menunjukkan wajah mereka di luar. Empat penguasa wilayah secara alami meneteskan air mata oleh kebaikan Monaye. Hanya dengan memasuki Noretunpas, keempat penguasa wilayah akan merasakan rasa aman. Monaye pergi menemui Royalot dan menjelaskan tebakannya. Ketika dia mendengar bahwa Yang Ke kemungkinan akan melihat melalui pengaturan yang dia diatur di sini, wajah Royalot menjadi sangat suram. Kali ini dia telah mengorbankan lebih dari selusin tuan wilayah bawaan dan sarang tinta tingkat Royalot untuk menciptakan tuan Besudo Royalot Mengkue untuk memancing Yang Ke keluar dan menjebaknya. Namun jika Yang Ke tidak datang, semua rencana mereka akan sia-sia dan Raja Semu Mengkue akan menjadi tidak lebih dari hiasan. Tuan Royalot, semakin lama kita menunda masalah sumber daya, semakin tidak menguntungkan bagi klan tinta. Saat ini hanya ada beberapa persediaan yang dapat dengan aman kembali ke Noretunpas. Para penguasa wilayah telah mempertahankan formasi pertempuran mereka selama bertahun-tahun. Jadi itu akan sangat membebani pikiran mereka. Saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, Monaye melaporkan dengan hati-hati. Royalot dengan marah berkata, seorang manusia Orde ke-8 Telaga, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan padanya? Monaye terdiam. Jika memang ada jalan, situasi klan tinta tidak akan begitu canggung. Orang seperti itu tidak bisa ditangani dengan kekuatan saja. Setelah hening sejenak, Monaye berkata, Tuan Raja, tolong buat persiapanmu. Kali ini klan tinta mungkin benar-benar harus menyerah sebelum kita bisa menyelesaikan masalah dengan damai. Royalot menoleh dan melototinya, setuju dengan permintaan konyolnya. Monaye menggelengkan kepalanya dan berkata, 50% secara alami tidak mungkin bagi kita untuk setuju. Bahan-bahan itu dengan susah payah ditambang oleh klan tinta. Dia tidak melakukan apa-apa dan hanya menggunakan segala macam metode tercela untuk mengancam kita. Ingin mengambil 50% hanyalah angan-angan, namun nafsu makan orang ini tidak kecil. Jika kita memberi terlalu sedikit, saya khawatir dia tidak akan setuju. Royalot melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kamu yang memutuskan masalah ini sendiri, jangan ganggu aku lagi. Sekarang dia mendengar nama Yang Ke, dia merasakan sakit kepala. Bagaimana mungkin ras manusia memiliki hal seperti itu? Dia lebih suka bertarung melawan Fukuang naga ilahi daripada mendengar nama Yang Ke bergema di telinganya. Ekspresi Monaye menjadi canggung saat dia mengangguk dan dengan hormat mundur. Sebagai bawahan, tidak hanya dia tidak dapat berbagi beban Royalot, dia bahkan memiliki pemikiran yang memalukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini hanya ketidakmampuannya, namun tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Yang Ke telah menyebabkan keributan selama 10 tahun terakhir, sehingga tidak hanya 90% sumber daya klan tinta telah dijarah, tetapi sebagian besar penguasa wilayah di Noretunpas juga telah ditahan. Bahkan Yang Ke sendiri terus bergerak. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar penguasa wilayah tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika salah satu penguasa wilayah terluka atau terbunuh, itu akan menjadi kehilangan sumber daya yang besar. Dengan pemikiran ini, Monaye mengeluarkan mani komunikasi yang dia gunakan untuk menghubungi Yang Ke dan hendak mengirim pesan untuk meminta Yang Ke mendiskusikan masalah ini dengannya ketika dia tiba-tiba berpikir dan memanggil sarang tinta kecil. Setelah memeriksa informasi yang dia terima, Monaye menghela nafas dan dengan cepat terbang menuju kedalaman kekosongan. 4 penguasa wilayah lainnya telah disergap oleh Yang Ke dan terluka setelah kehilangan persediaan mereka. Ketika Monaye tiba, dia menemukan bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Saudara dari 4 penguasa wilayah tidak terlalu serius, bagaimanapun mereka selalu waspada. Setelah serangan diam-diam Yang Ke, mereka segera membentuk area 4 arah untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun setelah pemeriksaan cepat, Monaye terkejut menemukan bahwa 2 penguasa wilayah menderita luka yang sama. Keduanya terletak 2 inci di sebelah kiri dada mereka. Posisi ini bukanlah pukulan fatal bagi klan tinta, tetapi itu menyebabkan Monaye mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah ini disengaja?
Jika itu tidak sengaja maka biarlah, tetapi jika itu disengaja itu layak untuk dipertimbangkan. Yang tidak diragukan lagi mengiriminya pesan. Kali ini dia memiliki kemampuan untuk membunuh satu atau dua dari penguasa wilayah ini, tetapi dia tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu canggung, jadi dia menahan diri. Ini adalah caranya menunjukkan ketulusannya. Berpikir sampai titik ini, Monaye tidak bisa menahan keperasaan geli. Orang ini datang ke sisi klan tinta untuk menuntut harga selangit, merampok persediaan mereka dan bahkan menunjukkan ketulusannya. Monaye akan meluangkan waktu untuk pergi ke medan perang garis depan untuk mengawasi berbagai hal. Dengan cara ini, penambahan pseudo Loyal Lot akan cukup untuk mengubah hasil dari medan perang domain. Namun sebelum dia bisa mengimplementasikan rencana ini, Yang Ke membungkamnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia setujui dengan santai. Tetapi Monaye tidak ragu sedikit pun dan hanya tersenyum. Saudara yang dapat yakin, saya telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Loyal Lot telah berkultivasi pintu tertutup. Dan saya sudah mengurus semua masalah besar dan kecil, jadi tidak mungkin saya bisa pergi ke medan perang garis depan. Makna di balik kata-katanya seolah-olah dia adalah satu-satunya pseudo Loyal Lot dari klan tinta. Yang tidak menunjukkannya, dia juga tidak berniat memverifikasinya. Perasaan krisis yang dia rasakan dari mendekati Noratunpas beberapa kali selama 10 tahun terakhir sudah cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa Monaye bukan satu-satunya raja pseudo. Sambil tersenyum dia berkata, karena itu masalahnya, apakah masalah ini sudah selesai? Monaye merenung sejenak sebelum mengangguk. Bagus. Yang tertawa dengan santai meraih sesuatu di udara sebelum melemparkannya ke arah Monaye. Monaye memasang ekspresi waspada saat dia mendengar Yang berkata, sudah kubilang terakhir kali di Noratunpas bahwa aku akan mentraktirmu minum. Kerjasama hari ini menyenangkan, toples anggur berkualitas ini milikmu. Monaye mengulurkan tangannya dan mengambilnya, menemukan bahwa itu hanya toples anggur dan bukan semacam artefak. Prinsip ruang sedikit berfluktuasi dan ketika Monaye melihat ke atas, Yang tidak terlihat. Meskipun dia terus-menerus memperhatikan gerakan Yang, dia hanya bisa samar-samar merasakan arah di mana dia melarikan diri. Ada lokasi tepatnya tidak mungkin untuk menentukan kecuali dia mengejarnya. Dalam hatinya dia diam-diam terkejut pasti tahu orang ini menjadi lebih dalam. Jika ini terus berlanjut, siapa di klan tinta yang akan bisa menghentikannya? Suara Yang terdengar di samping telinganya. Dalam ketentuan hari ini 5 tahun dari sekarang, saya akan mengirim pesan untuk memberitahu kamu tentang lokasi pertukaran barang. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir saya telah memperoleh banyak persediaan darimu. Jadi saya tahu berapa banyak bahan yang ada ketika saya tiba untuk menyerahkan persediaan. Tolong jangan pergi terlalu jauh. Kalau tidak, saya akan menolak untuk menerimanya. Menolak tunjangan secara gratis, Monaye menyipitkan matanya sedikit saat toples anggur di tangannya pecah dan anggur itu terciprat ke udara. Dengan menus dingin, dia berbalik dan terbang ke arah Noratunpas. Meskipun Loyal Lot telah memberinya wewenang penuh untuk menangani masalah ini, sekarang setelah ada hasilnya, dia perlu melaporkannya kepada Loyal Lot.